Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel kami. Terima kasih teman-teman sudah mampir untuk menonton video-video kami. Jadi kali ini saya akan mewawancarai Romo mahasiswa daerah istimewa Yogyakarta bersama Romo Effendi. Oke, selamat pagi Romo. Selamat pagi. Oke, jadi begini Romo, kami akan mewawancarai topik yaitu solidaritas sosial di tengah pandemi. Jadi kami ingin meminta pandangannya Romo terkait solidaritas di tengah pandemi ini seperti apa? Saya pikir dalam masa-masa normal solidaritas itu sungguh dibutuhkan, tetapi di dalam masa pandemi ini makin dibutuhkan ya, Dek ya. Jadi dalam arti bahwa kita itu bisa berbuat banyak hal karena kebutuhan di luar sana sungguh-sungguh besar. Dan dalam hal ini saya menghargai banyak mahasiswa yang bergerak dalam cara mereka yang berbeda-beda, tetapi sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Di dalam tradisi Kristiani ada dua cara untuk membantu bersolidaritas ya, dan juga mau menderita bersama dengan mereka yang berkekurangan dan dipinggirkan. Ada dua cara. Cara pertama itu cara karitatif, dalam arti bahwa kita memberi langsung kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkan ya di tengah pandemi ini. Tetapi di cara yang kedua juga penting, yaitu memberdayakan orang-orang yang kurang miskin dan juga dipinggirkan itu, supaya apa, mereka berjuang untuk nasib mereka. Oke, terima kasih Romo. Jadi itu teman-teman, ada berbagai pesan yang menarik atau edukasi buat teman-teman di luar sana. Jadi untuk selanjutnya Romo, bagaimana mungkin ada sedikit kendala ketika misalnya kita ingin bersolidaritas sosial terhadap sesama, mungkin ada kendala dan solusi untuk mengatasi kendala itu seperti apa? Kendalanya macam-macam, tetapi dari sisi niat baik itu patut diwujud nyatakan dalam tindakan konkret. Bahwa di dalam masa pandemi ini tentu masalahnya banyak dan tantangannya banyak, tetapi saya merasa bahwa kita bisa berkontribusi sesuatu. Kendala di lapangan banyak ya, ada macam-macam, dan kita manusia hidup bersama dari komunitas-komunitas yang berbeda, latar belakang yang berbeda, entah itu suku, agama, ras, dan macam-macam. Kita percaya bahwa cara pandang kita juga berbeda, tapi jangan sampai kendala-kendala di lapangan ya itu membuat niat baik kita hilang atau lemah. Tapi justru sebaliknya, cara pandang yang ada di luar yang berbeda, yang melihat pekerjaan kita berbeda, itu sebagai pemicu untuk apa? Untuk orang-orang seperti kita yang mau solider ini mau juga berubah, berkembang bersama dengan cara pandang yang berbeda, bersama dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam lapangan, begitu. Oke. Jadi kita harus, niat baik kita harus dinyatakan dengan tindakan konkret seperti itu. Saya pikir itu paling penting ya. Niat itu datang dari akal budi kita sebagai citra Allah, dan saya pikir bahwa niat itu datang dari kemampuan kita melihat hal baik yang perlu dilakukan, dan itu harus dilihat sebagai sebuah ajakan Tuhan dari Tuhan untuk kita untuk melakukan sesuatu yang baik di tengah masyarakat yang membutuhkan kita. Saya pikir itu tantangan-tantangan di setiap fase hidup kita, dalam keseharian kita, semuanya kita menghadapi tantangan, dan jangan melihat tantangan itu sebagai penghambat, tetapi sebagai sebuah katalisator untuk membuat kita berkembang, bertumbuh di dalam pelayanan dan solidaritas kita. Saya pikir itu. Ya. Selanjutnya Romo, mungkin kita kan sekarang sudah masuk new normal. Dalam kita memasuki new normal ini, apa yang seharus kita lakukan? Apalagi kita keluar rumah juga, sudah mulai keluar rumah. Apa yang harus kita lakukan untuk tidak kena penyakit virus corona ini? Saya pikir ada begitu banyak informasi di luar sana, dan kita tahu bahwa kita perlu untuk mencari informasi yang positif dan resmi dari pemerintah, dari
dinas kesehatan ataupun instansi atau institusi yang kredibel dalam menyampaikan pesan. Kita tidak mau percaya pada hoax ataupun berita-berita yang membuat kita menjadi pesimis, tapi membuat kita yang menjadi pribadi yang lebih aware, sadar akan kondisi saat ini. Itu berita yang kita cari, bukan berita negatif, berita yang membuat kita pesimis. Protokol kesehatan dilakukan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari instansi resmi pemerintah ataupun instansi-instansi atau sumber yang kredibel di masyarakat. Contoh yang paling gampang ya tetap punya masker, mengenakan masker ketika Anda berinteraksi satu sama lain. Pertama-tama bukan soal Anda takut ketularan, tapi Anda takut menulari orang lain. Itu yang paling penting ya. Jadi kita menjaga satu sama lain. Saya tidak mau menulari Anda juga tidak mau menulari saya. Yang kedua, ya jelas cuci tangan ya dalam segala kebutuhan untuk mencuci tangan. Umpamanya baru datang dari luar, lalu Anda harus cuci tangan. Sebelum makan Anda harus cuci tangan. Seperti dan masih banyak hal lain lagi Anda bisa cari di luar sana mengenai protokol kesehatan. Seperti kita berdua ini juga duduk menjaga jarak satu sama lain. Begitu. Terima kasih banyak Romo. Jadi mungkin itu teman-teman, ada pesan yang menarik juga buat teman-teman di luar sana bahwa walaupun kita sudah memasuki new normal ini, kita harus tetap waspada dan jaga diri kita masing-masing, dan juga kebersihan juga tetap menjadi hal yang paling penting juga. Oke Romo, terima kasih banyak Romo sudah mampir ke channel kami. Terakhir mungkin ada pesan dari Romo buat semua teman-teman yang saat ini menonton. Bagi orang-orang yang mau bersolidaritas, tidak pernah hidup di dalam dua ekstrim. Pertama, ekstrim yang membuat kita takut, ya, tidak berani keluar, tidak berani berbuat sesuatu di luar sana, dan berusaha melindungi diri kita sedemikian rupa dengan cara-cara yang ekstrim, mengurung diri dan tidak berbuat apa-apa supaya melindungi diri kita dari penyakit ini. Tetapi di ekstrim yang lain ada sikap di mana kita sembarangan, kita tidak peduli dengan protokol kesehatan, kita tidak menjaga kebersihan dalam hidup kita, dan sikap seperti ini juga mempermudah penularan penyakit ini di tengah masyarakat kita. Jadi orang yang mau bersolidaritas itu adalah orang yang tidak berada di dalam dua ekstrim ini, tetapi berusaha tetap berada dalam sikap moderat, dalam arti bahwa kita mau melaksanakan protokol kesehatan tetapi sekaligus tidak dikuasai oleh rasa takut ekstrim. Saya pikir itu tipikal orang-orang yang mau bersolidaritas, tidak dikuasai oleh dua rasa ekstrim ini, habit ekstrim ini, dan kita mau bergerak dengan protokol kesehatan. Demikian. Terima kasih banyak Romo. Jadi itu teman-teman, pesan untuk kita semua, pesan yang sangat bermanfaat, dan semoga teman-teman yang menonton video kami sedikit teredukasi dan juga dapat manfaat dari video kami. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Ya. Salam. Salam.